Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat Bu. Ya, yang semangat. Iya Bu. Anak-anak ibu udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, sekarang belajarnya harus semangat. Ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kami Bu, Kenapa? sakit sama Sakit. Sesi Alzena. Oh, 2 orang sakit ya. Ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin. Amin. Sekarang anak-anak ibu udah ganteng-ganteng nih, udah cantik-cantik. Ya, duduk yang rapi. Ya, biar semangat mendengarkan materi selanjutnya. Ya, kita lihat materi yang sudah ibu persiapkan. Nanti di sini kalau tidak paham silakan ditanya. Ibu, Baik Ya. Bu. Siap? Siap. ya Bu. Bisa dilihat, Nak? Bisa dilihat? Belum ya? Belum Bu. Belum ada Bu. Belum ada ya, sebentar. Oke, udah? Udah Bu. Udah ya? Ya, Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran hari ini tentang apa? Husnuzon. Ya, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan menyampaikan KD yang harus kita perhatikan, yaitu tentang menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, tentang kontrol diri, kedua tentang husnuzon, ketiga tentang uhuwah atau persaudaraan. Ya, ini perhatikan indikator yang harus dicapai oleh Ananda semua ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon. Yang kedua, menerjemahkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon. Ketiga, menyimpulkan makna isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon. Yang terakhir, mengidentifikasi tentang prasangka baik atau husnuzon. Ya, perhatikan ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya, melalui proses pembelajaran problem based learning, anak-anak diharapkan 1. Dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon. Yang kedua, dapat menerjemahkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dengan benar. Yang ketiga, dapat menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dengan penuh percaya diri. Yang keempat, mengidentifikasi pengertian berbaik sangka sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat dan hadis yang terkait dengan benar.
Ya, kemudian penilaian yang akan Ibu ambil, yang pertama adalah nilai sikap. Ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi sikap spiritual itu adalah dalam keseharian Ananda akan Ibu lihat dan akan Ibu nilai. Ya, bukan dalam mata pelajaran aja, bukan dalam pembelajaran saja, tapi setiap hari akan Ibu nilai. Bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, dan seterusnya. Kemudian sikap sosial, gimana Ananda bisa bersosialisasi dengan orang lain. Ya, jadi kalian harus saling tolong menolong. Ya, itu dinilai. Dan ada format nilainya. Selanjutnya adalah nilai pengetahuan. Hari ini Ibu akan mengambil nilai diskusi. Yang kedua, nilai tes lisan. Yang ketiga, nilai penugasan. Selanjutnya adalah nilai keterampilan. Maaf, yang ketiga ini adalah nilai keterampilan. Jadi nanti Ananda akan Ibu minta baca Al-Quran, dan itu akan Ibu nilai, kemudian terampil dalam berdiskusi. Paham? Ya, Bu. Ya, ini penilaian yang akan Ibu ambil. Selanjutnya kita lihat langkah-langkah pembelajaran. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, yaitu membahas tentang sebuah kasus. Kemudian kita selesaikan bersama-sama dengan cara berdiskusi. Ya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, Ibu sudah menyiapkan permasalahan yang akan didiskusikan. Yang kedua, Ibu sudah menyiapkan kelompok. Nanti anak-anak akan bermusyawarah dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu Ananda akan menyelidiki, ya, atau berdiskusi dengan teman kelompoknya, mencari informasi tentang husnuzon. Setelah itu mengembangkan. Setelah itu disajikan berarti dipresentasikan di depan kelompok yang lain ya. Ya. Yang kelima, Ibu akan mengadakan analisis dan evaluasi tentang penampilan diskusinya. Ya, selanjutnya kita lihat. Kita mulai masuk kepada materi. Jadi sebelum diskusi, Ibu jelaskan dulu materinya apa hari ini. Ya, jadi materi kita hari ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Ini Ibu akan mengambil nilai. Tadi dalam penilaian ada nilai baca Al-Quran. Jadi Ibu akan mengambil nilai baca Al-Quran. Ya, jadi setiap memulai pelajaran, Ibu akan mengambil nilai baca Al-Quran. Jadi semuanya akan dapat giliran membaca Al-Quran ya. Siap? Ya, di sini Ibu minta Siap, Bu. ketua kelas dulu lah, Chandra. Chandra, silakan dibaca, yang lain disimak ya. Silakan, Nak. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu witabibu ikasiron minal zanna inna yakdo izoni muwalai Najas, hasmu au wala, takib ba'du kami dan ba'dukum ba'da. Bas, ayuhibbu ayuhibbu ahadukum an ayyakula nah ma'aji maikam tan fakari. tumo Okay. What taku? taqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, terima kasih ya, Chandra. Sadaqallahu. Ya,
Chandra bacaannya udah mulai bagus, tapi belajar lagi ngaji ya Chandra, biar lebih lancar ngajinya ya. Ya, Bu. Oke, sekarang Afika. Ya. Silakan Afika dibaca, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon. Minaz-zon. Inna ba'daz-zonni ismu wala Najassasu. wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan rihtuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Iya, terima kasih Afika ya. Bacaannya sudah baik. Cuma perhatikan panjang pendeknya ya, Nak ya. Belajar lagi ya Afika ya. Oke, untuk hari ini cukup 2 orang aja dulu. Minggu yang akan datang, yang lain akan mendapat gilirannya ya. Nah, kita lanjut. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid. Ya, bacaan tajwid yang akan kita bahas adalah alif lam syamsiyah. Ya, ada yang tahu apa itu alif lam syamsiyah? Apa alif lam syamsiyah? Coba Cahaya, apa alif lam syamsiyah, Cahaya? Hesti, apa alif lam syamsiyah? Apa itu alif lam syamsiyah? Siapa yang tahu? Alif lam syamsiyah adalah membaca alif lam syamsiyah harus dimasukkan atau digunakan pada huruf syamsiyah atau penulisannya tetap namun dibaca huruf lamnya. Apa aja itu huruf alif lam syamsiyah? Itu ada 14. Ya, ada 14. Coba disebutkan. Hesti, apa aja hurufnya? Apa aja hurufnya? Ta, sa, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, la, nun. Jadi hurufnya ada 14 ya. Jadi huruf alif lam syamsiyah itu ada 14. Jadi contoh bacanya tadi dalam surat Al-Hujurat itu adalah ya ayyuhallazi. Ya ayyuhallazi. Jadi masukkan ke huruf lam. Ya, itu ada huruf lam termasuk huruf alif lam syamsiyah. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Sekarang arti Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Coba dibaca Cahaya. Apa artinya Cahaya? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Iya. Bisa disimpulkan. Paham apa maksudnya? Ya. Materi kita hari ini adalah tentang husnuzon. Husnuzon itu adalah berbaik sangka. Ya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini kita lihat artinya. Kita sebagai orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk menjauhi dari prasangka. Prasangka itu dosa.
Ya, jadi jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, udah menjadi lumrah manusia suka mencari kesalahan orang lain. Lihat orang beli mobil, nanti pikirannya negatif, uangnya itu hasil korupsi. Ya, itu tidak boleh. Ya, Nak ya? Paham? Kemudian menggunjing, kalau sudah seperti itu, kalau udah berprasangka buruk, itu sukanya menggunjing. Tahu menggunjing? Apa itu menggunjing? Ngerumpi kalau bahasa sekarang ya, apalagi ibu-ibu atau anak perempuan ini suka nih kerja menggunjing atau mengerumpi. Itu tidak boleh, di dalam Islam itu dilarang ya. Diibaratkan itu seperti memakan daging saudaranya sendiri. Mau makan daging saudaranya sendiri. Apakah tidak merasa jijik? Pasti jijik. Jadi orang menggunjing tuh diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri ya. Jadi di sini dilarang kita untuk menggunjing ya. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ya, kalau memang kita pernah melakukan salah, pernah ngerumpi, pernah menggunjing, Allah itu Maha penerima taubat. Lagi Maha penyayang. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah ya, minta maaf kepada orang yang sudah kita gunjing. Jadi itu menggunjing itu dosa, diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Apa? Yang pertama itu sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa kita orang mukmin itu bersaudara. Nah, ya, semua orang mukmin dimanapun kita berada, kalau kita orang mukmin kita itu bersaudara, ya. Jadi kita dilarang untuk bermusuhan. Jadi kita harus bersaudara, harus akrab sesama-sama orang mukmin. Oke? Kemudian yang kedua, isi kandungannya apa? Jika terdapat perselisihan antara kita, Allah memerintahkan kita untuk islah atau berdamai atau saling memaafkan. Jadi kalau kita ada selisih paham, kita itu disuruh berdamai atau memaafkan, ya. Jadi itu isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita lihat, apa itu sebenarnya husnuzon? Ya. Siapa yang bisa jawab? Apa itu husnuzon? Prasangka baik. Ya, jangan takut. Silakan. Apa itu husnuzon? Husnuzon atau prasangka baik berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik, dan zon artinya prasangka. Jadi husnuzon adalah orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat orang lain. Luar biasa ya, hebat. Ya, jadi husnuzon itu artinya berbaik sangka. Jadi kita sesama muslim itu harus menanamkan sifat berbaik sangka. Ya, biar apa? Biar kita tenang. Hidup kita bahagia. Jadi kita harus berbaik sangka kepada siapa? Kepada sesama muslim ya. Kita harus berpikir positif ya. Jadi kalau ada orang yang beli mobil atau ada teman yang beli tas baru, sepatu baru, kita harus selalu berpikir positif ya. Sepatunya yang lama udah rusak, makanya dia beli sepatu yang baru. Jangan kita dikit-dikit sepatu baru, dikit-dikit pamer. Itu tidak boleh ya, Nak ya. Ya. Pakai tas baru, pamer. Itu tidak boleh. Paham? Nah, jadi kalau ada teman-teman pakai yang baru-baru, kita harus berpikir positif, ya. Walaupun dia banyak tas, tiap hari ganti tas, ganti sepatu, kita tidak usah berpikir negatif. Nanti kita stres sendiri mikirkan orang. Jadi kita harus berpikir positif. Oh, dia lagi ada rezeki. Ya, orang tuanya belikan hadiah ulang tahun. Wajar. Jadi harus berpikir positif ya. Kita lanjut. Kita lihat.
Ya, lawan dari sifat husnuzon. Ya, coba Gilang. Mana Gilang? Apa itu lawan dari sifat husnuzon? Ada Gilang? Ya. Chandra mana? Coba apa lawan dari sifat husnuzon? Siapa yang bisa? Suzon atau buruk sangka yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti nyata. Luar biasa. Pintar semua berarti udah tahu. Lawan dari sifat husnuzon adalah su'zon. Apa artinya? Berpikir negatif atau menganggap apa yang dilakukan orang lain itu selalu buruk, ya, tidak ada gunanya. Padahal belum ada bukti nyata. Apalagi sekarang perkembangan sosial media ya. Nanti kita disuruh vaksin, belum disuruh vaksin kita udah berpikir buruk dulu. Nanti vaksin mati. Ini pemerintah mau bunuh rakyatnya. Ya, pemerintah mau bayar utang, mau membunuh rakyatnya. Itu tidak boleh. Itu adalah sifat su'zon, buruk sangka. Nanti kita takut dengan apa yang belum kita lakukan. Ya, lanjut ya nak. Macam-macam husnuzon. Apa saja? Yang pertama, silakan Said, apa? Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi, jika ada itu berupa musibah atau ujian yang datang dari Allah kepada kita, kita harus menganggap itu bahwa sebagai ujian. Supaya apa? Kita menjadi orang yang lebih sabar, ya, lebih banyak bertawakal. Jadi kalau ada permasalahan, jangan putus asa. Ya, nanti gantung diri. Allah tidak adil. Allah itu mana? Allah itu pilih-pilih kasih. Tidak ada. Ya. Allah itu maha adil. Ya. Kalaupun ada, itu kita anggap sebagai sebuah ujian, ya. Jadi itu sifat prasangka baik kepada Allah. Jadi kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun yang menimpa diri kita itu kita hadapi dengan tenang. Oke? Kita lanjut. Yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau ada perlombaan, itu usahakan ikut, nah. Ya, jangan kamu saya tidak mampu, Bu. Saya tidak bisa, Bu. Itu kita berburuk sangka pada diri kita sendiri. Jadi gimana? Kamu harus yakin pada diri kamu sendiri. Saya harus tampil. Orang bisa, saya juga harus bisa. Kenapa orang bisa? Kuncinya belajar. Jadi saya harus belajar biar saya bisa. Jadi orang yang selalu berbaik sangka pada diri sendiri itu potensi dirinya itu selalu tampil. Ya, muncul. Ya, dia makan nasi, saya makan nasi. Berarti dia bisa, saya juga bisa. Cari tahu kenapa dia bisa. Ternyata dia belajar. Nah, jadi supaya kita bisa, kita harus belajar. Contohnya kalau ada lomba ceramah, ikut, ya, ikut aja. Bisa, tidak bisa nanti kita lihat di akhirnya. Kita usaha dulu, ya. Dia juara, kenapa kamu tak juara, nak? Dia memang pintar, Bu, saya bodoh. Itu namanya berburuk sangka pada diri sendiri, tidak boleh. Jadi gimana? Dia juara. Kenapa dia bisa juara? Kamu cari tahu. Oh, dia belajar. Oh, saya berarti kalau mau juara harus belajar. Jadi beri kesempatan pada diri sendiri untuk menjadi orang yang sukses, ya. Kita lihat yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. Ya, jadi ini tadi, kalau dengan orang lain biasanya kita selalu ngerumpi. Apalagi kalau lihat orang lain sukses, bahagia. Itu kita harus berbaik sangka. Ya, mungkin hari ini Allah kasih nikmat kepada dia, makanya dia bisa bahagia. Mungkin lusa atau besok Allah akan berikan kepada saya kalau saya mau berusaha. Jadi husnuzon ada 3, ya.
Berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan berbaik sangka kepada orang lain. Oke? Kita lihat hadis tentang husnuzon. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Siapa yang mau baca? Ini, Bu. Ya, silakan, Nak. Cahaya. Jauhilah darimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Iya, luar biasa ya, Cahaya. Jadi kita itu oleh Nabi disuruh menjauhi dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah perbuatan dusta. Jadi orang kalau selalu berprasangka buruk, ya, dia itu akan mengarang kebohongan, dan kebohongan. Ya, contohnya kalau ada temannya beli tas baru, dia itu pamer, padahal ibunya ngutang. Padahal kita tidak tahu dia itu beli tas ngutang atau kredit atau kontan, sebenarnya kita tidak tahu. Karena kita tidak mau melihat dia bahagia, kita ngarang. Dia ngutang, ya. Oh, dia nyuri itu uangnya. Nah, itu namanya berbohong. Jadi kita itu kalau berprasangka buruk sama orang, biasanya kita sering mengarang cerita. Akhirnya kita termasuk orang yang suka berdusta. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Sebelum Ibu membagi kelompok, ada yang mau bertanya tadi tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, Nak? Apa udah paham semua? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cahaya, Said, Galih, Gilang, dan teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya tentang husnuzon atau sudah paham? Galih paham? Tahu. Paham ya? Fama, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya tadi tentang materi yang Ibu jelaskan, Nak? Berarti udah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, kita perhatikan Ibu sudah membagi ananda kelompok, ya. Kita lihat kelompok 1, ya, Muhammad Iqbal, Warisman, Cahaya, Dina, Ermawati, dan Adis, ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, udah bisa dilihat, Nak? Teman-teman kelompoknya? Udah tahu ya? Sudah, Bu. Kalau sudah tahu, kita lihat materi yang akan kita diskusikan. Kelompok 1. Ya, lihat ya. Prasangka baik kepada Allah. Kamu perhatikan gambarnya. Kamu diskusikan dengan teman kelompoknya dulu. Ya, ini untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Husnuzon kepada diri sendiri, ya. Kemudian kelompok 3, husnuzon kepada orang lain, ya. Oke. Kelompok 4, husnuzon berbahaya perilaku su'zon. Kamu diskusikan. Nah, ini contohnya orang yang ngerumpi, ya. Oke, diskusikan dengan teman kelompoknya. Sebelum memulai diskusi, ini penilaian yang akan Ibu ambil. Ya, yang pertama penyajian materi apa saja, kemudian kamu mengemukakan pendapat. Ya, selanjutnya adalah penilaian menjawab pertanyaan teman. Oke, siap? Ya, kalau udah siap silakan diskusi dulu. Ibu kasih waktu cuma sebentar, Nak, ya, 5 menit aja. Silakan. Apakah ini harus membuat pertanyaan juga? Ya, sama teman kelompoknya diskusikan dulu. Nanti satu kelompok maju, kelompok lain bertanya. Oke, kamu cuma menyiapkan materi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Oke, siap? Ya, silakan diskusikan dulu. Kamu baca dulu buku halaman 92 sampai 95.
Mungkin ada teman kelompok yang mau bertanya. Silakan diskusi dulu. Boleh kamu sama teman kelompoknya di dalam grup ini silakan bertanya, Nak. Tadi kan sudah ada, silakan kamu berdiskusi dulu sama teman-temannya. Silakan kamu berdiskusi lewat ini juga boleh. Oke, udah siap? Karena waktu kita tinggal 15 menit. Udah siap ya? Ya, silakan kalau udah siap. Kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Cahaya, Muhammad Iqbal. Udah siap ya, Nak? Ya, kalau udah siap, siapa yang akan mempresentasikan? Kelompok lain silakan diperhatikan. Kalau tidak paham, silakan ditanya, Nak ya. Silakan, Cahaya ya? Ya, Bu. Ya, dipresentasikan materi tadi, dibaca ringkasan materinya. Kemudian teman yang lain silakan bertanya. Kameranya dibuka ya, Nak, biar Ibu. Ya, biar kelihatan. Jadi C boleh mulai, Bu? Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnuzon kepada Allah itu sama artinya dengan berbaik sangka kepada Allah. Kita itu harus berpikir baik dan perilaku ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Ada beberapa cara agar kita bisa berhusnuzon kepada Allah. Yang pertama itu bersyukur. Jadi kalau misalnya ada orang lain misalnya diberi kelebihan oleh Allah, jadi kita tuh harus berpikir aja positif gitu. Kan kok Allah tak ngasih ke kita gitu, kok kasihnya ke dia? Mungkin itu rezekinya dia. Jadi kita harus ikut senang kalau Allah tuh udah ngasih rezeki juga ke dia gitu. Oke. Sudah? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Cahaya ya. Oke, itu adalah paparan materi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa menjawab ya, Nak ya. Silakan kelompok yang mau bertanya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dipersilakan. Coba kelompok 2, ada yang mau tanya tentang materi husnuzon kepada Allah? Tidak, Bu. Hah? Silakan. Ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Tidak. Chandra? Tidak, Bu. Tidak. Afika, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Sama? Silakan. Yang tidak paham, Adis? Berarti paham semua ya? Said paham? Paham, Bu. Paham ya, apa itu maksud husnuzon kepada Allah? Berarti
materi yang dipaparkan oleh Cahaya itu luar biasa ya. Ya, karena teman-temannya tidak ada bertanya, berarti paham. Ya, paham ya, bukan takut ya. Paham ya. Ya, kalau paham berarti kita tepuk tangan dulu lah untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Sekarang kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2. Ya, Bu. Chandra ya? Ya, silakan dipaparkan ringkasan materi kelompok 2. Nanti kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan untuk bertanya. Ya, Afika yang menjelaskan. Ya, Bu. Ya, silakan. Jadi, Assalamualaikum. Jadi materinya husnuzan terhadap diri sendiri itu berarti berprasangka baik terhadap segala cobaan yang telah diberikan kepada Allah. Ya. Husnuzan terhadap diri sendiri berarti berprasangka baik kepada diri sendiri, menerima apa adanya, serta berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Contoh. Ya, lanjut. Afika, terputus ya? Iya, Bu. Contohnya, husnuzan pada diri sendiri. Misalnya teman kita mendapat juara kelas, kita tidak boleh iri dengki karena harusnya belajar giat, berdoa dan tawakal untuk menjemput takdir yang baik selalu ditetapkan oleh Allah. Belajar giat adalah contoh husnuzan pada diri sendiri yang optimis kesuksesan. Oke. Dah? Apabila kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikir positif aja gitu sehingga tidak putus asa. Oke, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Afika ya. Oke, yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, kelompok 1 ada pertanyaan tentang husnuzon pada diri sendiri. Kelompok 3. Kelompok 4. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Paham semua ya? Cahaya, paham? Insya Allah paham. Oke, udah paham semua. Berarti yang dipaparkan oleh Afika itu udah jelas ya? Iya, luar biasa Afika ya. Dan kelompok 2. Oke, karena waktu sudah mau habis, ya kita lanjut diskusinya minggu depan. Siap? Kita lanjut minggu depan. Sebelum berakhir diskusi, Ibu ingin mengevaluasi. Ya. Oke, dari penampilan kelompok 2, kelompok 1 itu sudah luar biasa. Memaparkan materi sudah luar biasa, singkat, padat dan jelas. Ya. Cuma di sini kurangnya aktif teman-teman yang lain, Nak. Ya, kurang bertanya. Ya, Ibu tidak tahu tidak bertanya karena takut atau tidak bertanya karena paham, juga Ibu tidak tahu. Tapi Ibu berharap kalau ada diskusi usahakan untuk bertanya. Kenapa? Itu membangkitkan keberanian diri sendiri. Ya, membuat kamu itu berani. Ya, nanti kalau ada permasalahan di masyarakat, kamu itu berani tampil. Oke? Paham? Ya, untuk minggu akan datang itu diperbaiki lagi ya. Nanti kalau kita minggu akan datang, Ibu berharap semuanya sudah aktif. Ya, paham? Oke, tidak ada pertanyaan ya? Oke, yang lain kelompok 3, silakan Cahaya, Pak. Ini kelompoknya sampai untuk minggu depan, minggu besoknya gitu ya, Bu? Iya, kita akan diskusi dengan model pembelajaran tersebut. Tapi Ibu berharap minggu depan anak-anak sudah aktif. Ya, mungkin karena minggu ini pertama, ya kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Minggu depan Ibu mau kelompok lain itu sudah bertanya. Paham ya? Ya, kita harus lebih aktif lagi ya, Nak ya. Oke. Untuk penilaian, rubrik penilaian sudah Ibu tunjukkan, nanti akan Ibu beri
selesai, anak yang aktif, yang belum aktif juga nanti akan Ibu nilai. Ya, jadi semuanya akan Ibu nilai. Oke, kita perhatikan di sini ada beberapa soal yang sudah Ibu persiapkan. Ya. Beberapa soal yang sudah Ibu persiapkan. Kita perhatikan. Ya, siapa yang bisa jawab? Apa itu pengertian husnuzon? Silakan. Oke, Cahaya. Pengertian husnuzon. Husnuzon itu artinya berprasangka baik, berpikir positif terhadap apapun itu, baik itu Luar biasa. kepada Ya. Allah, berhusnuzon kepada diri sendiri, dan juga berhusnuzon kepada orang lain. Oke, luar biasa ya. Cahaya nanti lebih berani lagi. Oke, yang lain. Soal kedua, apa pengertian alif lam samsiyah? Alif lam samsiyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf samsiyah. Artinya hukum bacaan ini terjadi bila alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah, Bu. Oke, luar biasa, Afika. Ya, Afika. Kamu luar biasa, Nak. Ya, dipertahankan. Karena mental kamu udah hebat sekali ya. Untuk hari ini, cuma ini aja yang bisa Ibu sampaikan. Ya. Oke, untuk mengevaluasi, merefleksi materi atau model pembelajaran yang Ibu gunakan, nanti anak-anak bisa mengirimkan komennya ya di WA group. Gunanya apa? Agar Ibu bisa memperbaiki ya pembelajaran kita hari ini biar lebih efektif. Ya, lebih banyak yang aktif. Oke? Bisa nanti di WA group ya, kamu kirimkan saran, Bu, model ini kurang menarik, kurang apa, silakan. Ya, Ibu tunggu. Ya, minggu depan kita materi tentang kontrol diri. Anak-anak bisa buka buku halaman 92. Pelajari di rumah, minggu depan kita lanjut diskusinya. Siap? Oke, luar biasa ya. Dan Quran surat Al-Hujurat itu dihafalkan. Nanti ada pengambilan nilai hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Oke? Oke, udah pada paham semua ya. Ini ada lembar kerja peserta didik sebagai tugas di rumah, PR. Kamu kerjakan, nanti Ibu kirim lewat Classroom. Kamu kerjakan, dikumpulkan secepatnya. Jadi minggu depan itu semuanya sudah mengirimkan tugasnya. Oke, siap? Siap? Bu, ini Ya. lembar kerja individu ya, Bu? Ya, individu. Kamu kerjakan sendiri. Ya, nanti Ibu kirim lewat Classroom. Siap ya, Nak? Oke, siap. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tuh ya. Dirapikan bukunya, disimpan. Jadi minggu depan kita belajar seperti biasa, oke? Ya, semoga semuanya sehat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.